ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعنا وقلوب بنور الشمس أبدا أبدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب yang menggenggamkan lahir batin kami. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang berkah, pertemuan penuh dengan ampunan-Mu ya Allah, penuh dengan rahmat-Mu. Engkau buka hati yang tertutup, Engkau cahayai hati yang gulita, Engkau lembutkan hati yang membatu, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati-hati yang mati. Karena semua makhluk ciptaan-Mu ya Allah takut dalam kekuasaan. Berbahagia majelis ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Yakin. Apakah ada yang lepas dari kekuasaan Allah? Apakah malaikat ada bersama kita? Mungkin juga ikut ngaji di sini. Apakah tempat duduk ini jadi saksi di akhirat nanti? Tetesan air wudhu. Semuanya tidak jangan luput dari pengetahuan Allah, tidak boleh melepas dari genggaman kekuasaan Allah dari kemanapun. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-insana lafi khusrin illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu asal, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya yang keluar dari tiga ini orang rugi. Jadi kalau mau untung kita isi saja oleh tiga ini. Bukan sehingga Allah terhadap waktu ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Setiap orang diberi jatah sama 24 jam sehari. Ada yang dengan 24 jam bisa hafal Al-Quran, ada yang tidak hafal-hafal, ada yang bisa ngurus perusahaan besar, bahkan ngurus negara. Ada yang 24 jam ngurus diri saja tidak bisa. Jadi jatahnya sama tuh, orang soleh, orang salah, orang sukses, orang yang tidak sukses.
Tapi bagi kita standar untung bukan untung uang, bukan untung naik pangkat. Standar untungnya perusahaan, apakah perusahaan ini makin kuat imannya, apakah perusahaan ini makin banyak amal solehnya, apakah perusahaan ini semakin mampu menerima nasihat dan semakin mampu memberi nasihat. Itu baik. Rumah tangga sakinah pasti nggak jauh dari sini. Rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang paling kokoh keyakinannya ke Allah, sehingga tidak saling bergantung suami istri. Kalau ketergantungan suami ke istri dan sebaliknya kuat, sehingga ketergantungan ke Allahnya kalah, cinta satu sama lain begitu besar sehingga mengalahkan cinta ke Allah, ini nanti dapat dipastikan amal solehnya jelek karena kebaikannya sudah tidak amal soleh. Amal soleh itu kan syaratnya niatnya lurus, amalnya benar. Saudara mikir, ikhlas, kedua tiba kepada Rasul, ketiga istiqomah. Kalau sudah ikhlas tiba kepada Rasul sudah diterima. Kalau ditambah istiqomah, itu karomah. Jadi kalau ngarep-ngarep sakinah bukan dari rumah, bukan dari gaji, tapi dari keyakinan ke Allah. Kalau kedua belah pihak yakin ke Allah, ada obrolan dengan sahabat, semoga Allah menyembuhkan. Kontrakannya hampir habis, disuruh pindah. Ada rumah yang mau dijual, cocoklah rumahnya, harganya juga sedang ditawar. Masalahnya nggak ada uang buat bayarnya. Ada, tapi belum jelas. Hampir 3-4 malam susah tidur mikirin rumah itu. Dan takut keburu dibeli orang. Ceritanya begini. Kalau hati nyangkut kepada selain Allah dan lama nyangkut di sana, pasti nggak kena. Lalu sebagaimana kalau anaknya hati nyangkut ke dunia, tidak boleh lama langsung nyangkut kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Hati ingat ke makhluk. Dan kalau makhluk pasti resah. Makhluk langsung ke penggangguan makhluk. Siapa? Allah. Jangan rumah. Sekarang siapa yang bisa ngasih rumah selain dia? Semua rumah di dunia ini sempurna milik Allah, ditutupkan berdiri. Ya. Berasal kepada siapa saja, cerita ke siapa saja, pinjam ke siapa saja, kalau tidak dibuka oleh Allah pintunya, terbuka? Tidak. Karena tiap orang hatinya dikuasai oleh Allah. Kalau Allah membuka, ya mau bantu keluar tuh, tapi tutup, udah bisa keluar. Boleh pinjam uang, boleh ikhtiar, tapi tidak boleh nyangkut dalam ikhtiar hati. Harus Allah. Jadi jangan sampai rumah memenuhi hati, orang-orang yang diperkirakan akan bantu memenuhi hati, sedangkan pemilik rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala porsinya kecil di hati. Sedangkan orang-orang itu hanya makhluk Allah yang nanti digerakkannya oleh Allah. Kita ingat sama dia, tapi nggak ingat kepada yang menggenggam makhluk, pasti gelisah.
nggak boleh lama. Rumah, ya Allah. Nggak boleh lama gitu mungkin ya. Ya Allah. Kau sudah tahu kalau pindah susah, kontrak ya begitulah. Tapi saya marido orang malah nggak punya kontrak. Ada keinginan, gue juga sudah tahu. Tapi dari mana selain dari kalau rumah ini maslahat bagi dunia akhirat, bisa jadi bekal ibadah, bekal dakwah, mudahan. Rezekinya cuma milikmu. Engkau beri lewat siapa yang kau kehendaki. Engkau mudahkan apa yang kau tetapkan. Masya Allah. Jangan istighfar. Ingat Tuhan. Astagfirullah. Ya Allah. Obatnya milikmu. Ibunya katanya banyak yang nawar ke sana. Ya Allah. Jangan main-main begitu. Apa yang begitu ada yang karena berarti ada yang nawar. Dan kita suka juga belum tentu baik menurut Allah. Benar? Yang penting yang kita sukai, yang penting yang Allah sukai. Kita suka bisa dinafsu. Tapi kalau Allah suka, pasti masuk akunnya Allah. Kan Umar bin Khattab, akunnya suka apa yang Allah suka. Entah cocok atau tidak dengan keinginanku, tapi saya senang dengan apapun yang Allah sukai. Karena penting sebetulnya yang kita sukai tentang dunia ini. Yang penting adalah yang Allah sukai. Tiba-tiba ada yang beli orang lain dan sekecil namanya juga bukan jatah kita. Ya Allah, dibeli. Jangan suka natura Allah. Suka Allah mau ngasihin ke siapa aja, benar? Kita cuma bagian ingin. Kita seperti naksir ke seseorang. Harus siap yang ditaksir bukan jodohnya. Jangan gitu ya. Saya mengatur jodoh. Tapi kan saya jatuh cinta sama dia juga. Allah yang ngejatuhin. Maksudnya Allah yang lihat, tapi dikasih cinta belum tentu jodoh. Boleh jadi karena tidak jaga pandangan. Yang ikhwan itu lewat. Allah lihat nih. Ya akhwat hebat aja ngajinya gitu nggak apa-apa. Itulah Allah, itu kata Allah. Ya, daripada mikirin yang belum tentu jodoh, mending kembalikan ke Allah. Ya Allah, tolong, berat ya Allah. Bangsa, nggak apa-apa, tolong ya Allah, tolong. Saudara kalau ngomong gini jangan keras-keras ya. Sambil sembunyi, tolong ya Allah, please ya Allah. Apa bahasa yang setan ya hayu ya qayyum birahmatika astaghfir. Itu pun sama artinya tolong ya Allah. Hanya kalau bahasa Sunda lebih ngemis ya artinya. Ini baru bagus nih keinginan yang membuat kuat iman, benar? Pada itu pengen rumah jadi amal soleh, perbanyak toba, perbanyak air mata syukur terhadap kontrakan yang ada. Jadi senang sedekah. Ya Allah, maafin amal-amal masih karena pengen rumah, tapi saya minta juga hanya kepadamu. Pakai amalannya juga amalan yang dicontohkan Rasulmu. Benar nggak apa-apa.
Jadi senang nolong orang. Kenapa kamu senang nolong orang? Enggak apa-apa, nolong aja. Padahal Allah tahu dia pengen rumah. Apa-apa sepanjang yakin itu rumah dalam kekuasaan Allah. Sahabat ini, jadi jangan menganggap, wah kamu ikhlas, amalannya yang pengen rumah. Pengen rumah bergantung ke makhluk, nggak ikhlas. Pengen rumah bergantung kepada yang menguasai langit dan bumi, sah. Karena dia yang punya langit dan bumi. Yang misalkan, ada sekolah, dengan jodoh dunia begini bidadari, bidadari itu tidak sah. Tidak ada yang mendudukan bidadari, ya. Aku dianggap jomblo bidadari, saya yang mudah-mudahan buat saudara bapak. Jadi kalau ada sesuatu itu jadinya nambah iman, jadinya nambah amal. Baru untung. Tapi kalau ingin sesuatu, bisnis, berumah tangga, iman makin turun, amal makin pudar, walaupun uang banyak, rumah punya, gaji besar, memang keluarga rugi, perusahaan rugi. Karena alat ukur untungnya itu adalah dari peningkatan keyakinan. Kuliah S1, S2, tapi ke Allah makin lupa, ibadah makin apa sekolah apa? Jadi kalau nanti saudara bikin usaha, alat ukurnya itu aja kan sudah apa? Kalau asli, mau pulang sekolah dulu dari SD juga begitu. Ya. Ini serius ini. Jadi kalau apa-apa masuk di sini. Perusahaan-perusahaan yang ada MKTV, SNS Tauhid, ini apa kita nih? Kalau ukurnya omset, uang, jumlah yang ikut, kemudian apa? Kalau nambah, wujud nambah, nambah, yang jadi amal soleh. Yang pentingnya nambah iman, nambah amal soleh, nambah keyakinan, nambah hukum. Setuju tidak itu? Yang ketiganya adalah kemampuan saling menasihati ini penting. Ya. Kita tuh kalau mendengar kritik, saran, apalagi koreksi itu, kan baru saya memberikan masukan segala dan lain-lain. Saya ada kritik terhadap kelakuan akhlak orang lain. Saya akan memberikan kritik yang tegas. Namanya sama. Kita kalau mendengar saran, kritik, koreksi, itu tiba-tiba seperti ada benteng yang membuat kita mudah nyaman dengan orang. Sepertinya orang yang kritik itu mau menyerang. Ini orang yang rugi. Karena aslinya kita tuh bohong. Aslinya kita tuh orang ilmu. Kita perlu ilmu. Aslinya kita tuh banyak lalai. Perlu ada yang mengingatkan. Benar? Saya mohon maaf kalau ini kira-kira ya, para ibu-ibu mungkin paling sibuk bercermin ya. Bangun tidur, kenapa ayah, alhamdulillah. Ngaca maksudnya kayak mana ya. Ke kamar mandi ngaca. Keluar dari kamar mandi ada wastafel sampai di kamar ngaca. Tidak sah wanita keluar dari kamar sebelum ngaca. Sambil jalan keluar karena jendela, mau naik angkot jendela angkot. Kenapa saudara ketawa? Nanti kalau di
bisa karena kaca spion dan lain-lain itu lagi nganggur buka tasnya. Kami pada itu juga harusnya kan bos mana gimana? Apa sih yang dicari wanita? Apa yang dicari pasti nyari kekurangan. Takut ada yang mau begitu, takut lipstick meledak dan semua, takut alis nyambut. Dan kalau menemukan hal-hal yang kurang, itu enggak rewel. Benar-benar. Karena dia enggak rewel. Enggak ada protes, enggak ada membangkang, enggak ada dari perlawanan. Ini bagus. Sayangnya hanya baru bisa bercermin teng. Harus setiap aja. Ini jadi jalan balik gitu. Lihat bibir, awalnya suka seperti apa. Itu yang bagus, tapi kita baru lihat cari kekurangan lahiriah. Makanya teman-teman sekalian, salah satu program yang penting kita miliki adalah menikmati nasihat. Kalau memberi nasihat itu akan gampang, bagian gampang menerima nasihat. Tapi memberi nasihat sedang dia tidak suka nasihat, cenderung selfish, jadi cenderung menganggap. Kalau orang senang menasihati, padahal dia tidak senang dinasihati, itu hanya main ngangkat. Biasanya tidak ada tenaga. Karena orang yang tidak suka dinasihati, kalau dia bicara yang main otak, bukan hati. Tapi kalau orang senang dinasihati, insya Allah yang bicaranya pakai hati. Sekarang apa bahayanya kita dikritik? Copot hidung, lompat rambut, mata, jadi susah gonta. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Coba kita dikritik. Apa tangan jadi kiri dua-duanya? Tidak mungkin. Tidak ada apa-apa. Tidak ada efektif dengan kritikan. Hanya kesombongan aja yang membuat kita tidak mau menerima. Merasa sudah tahu, merasa sudah paham, merasa sudah bisa. Jadi kalau ada tuh cenderung mengentengi, bahkan cenderung membalas. Ada yang diam, tapi hatinya tidak. Karena dia tidak berani menolak langsung, tapi hatinya menggigit. Tidak. Itu enggak apa-apa. Nah, hadirin, kalau Allah mau memberi nasihat ke kita, kita kan selalu minta ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jalan yang lurus. Dan Allah pasti benar doa kita ini, walaupun kita ada kurang khusyuk. Ya. Kan Fatihah kita mah lancar baca Al-Fatihah, mungkin nggak ngerti. Tapi Allah nolong dari petunjuk ada di antaranya lewat pengajian begini. Ada juga Allah datangkan lewat hewan. Tiba-tiba lagi dia lihat cecak dengan anaknya ngomong. Yang kecil nggak kebagian kok. Yang tahu yang gede tuh ini maksudnya terlalu cepat. Cepat itu silarannya yang kecil. Oh benar. Itu caranya Allah ngasih. Itu nasihat. Datang kucing menjilat anaknya. Itu semua makhluk Allah. Sekalian dia juga Allah yang ngatur. Itu nasihat. Tiba-tiba datang kucingan itu ya, ke ibu-ibu. Kadang tiba-tiba. Kucing. Nggak boleh ngomong gitu, Bu. Itu kucing capek, Bu.
dari pasar isinya harus dari ibu, dan nggak boleh salah kencingnya, harus pas dengan takbirkan Allah, ya kan? Susah jamaah segini banyaknya, naik ke lantai 1 nggak ketemu, naik ke lantai 2, ayo menuju maaf ya Bu ya. Dan pasti nggak meleset itu, masa ada takbir meleset? Mungkinkah kucing salah kencingin? Jawab. Tidak mungkin. Pasti dia kencingin orang yang menciptakan Allah dikencingin. Kenapa? Nah itu yang jadi pelajaran. Oh Allah tahu. Ini sarung sudah 4 bulannya dicuci-cuci. Saya gilir. Astagfirullah. Makasih cing. Kasihlah asin. Banyak orang yang tidak melihat ini sebuah karunia Allah, benar? Kadang masyarakat lewat anak kecil. Makan. Nangis. Hampir 12 kali sehari ditegur, tapi anak kecil mah lewat lagi, tidak ada dendam. Sudah dendam ke ibu masih ibu. Lepas 12 kali hari ini. Wah, saya kabur. Itu balita memang dimarah. Dasar hatinya bersih ya. Dimarah, dijemur. Beda dengan kita protes sedikit. Umum. Ya udah kotor. Begitu. Lihat anak kecil yang belajar jalan. Kamu tuh. Makan. Bangun lagi. Ini anak. Udah jatuh, udah bembok, nggak pernah menyerah. Apa itu sia-sia? Itu kan pelajaran dari Allah. Kalau anak kecil, apa semangat? Jatuh terus. Udah mengancam mati dapat jalan. Malam-malam terus. Benar. Kenapa kita mau belajar dari sana? Senang hadirin. Kalau kita mau menerima nasihat dari mana aja, jangan rugi, benar, tafakuri. Pasti nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kebetulan. Semuanya oleh Allah terjadi biiznillah. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita lihat, kita dengar, kita rasa, pasti itu udah diatur Allah. Pasti. Dan pasti baik, pasti manfaat kalau kita bisa lihat hikmah. Namanya tidak sia-sia gitu. Mustahil Allah melakukan sesuatu sia-sia. Kalau karena ada wajib. Bukan penciptaan langit, bumi yang bukan hanya itu, penciptaan nyamuk, kuman, demam berdarah, terus sekarang SARS ya. Itu SARS itu dibuat oleh Allah, tapi ujungnya tidak tuh. Supaya nambah iman, nambah amal soleh, dan nambah saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayo niatkan saya akan cari kekurangan saya, kesalahan saya. Rezeki bagi saya, katakan kepada diri masing-masing adalah saya makin tahu apa yang harus saya perbaiki. Rezeki dari Allah bukan pujian orang ke kita. Rezeki dari Allah kalau Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri. Ketaatan dipuji yang membuat lupa diri jauh lebih baik dikritik, dicaci, dikoreksi dan membuat kita memperbaiki diri. Ya. Biasakan kalau mau nanya Patri, mereka saya harus jadi kekurangan saya. Allah tahu siapa yang lagi nyari kekurangan, tahu, walaupun yang ngomong Allah tahu. Karena Allah tahu setiap isi hati kita. Wabul alimun bihati sudur dan alamun hati wasisi bihi nafsu. Jadi kita diam di kamar, bahwa saya tunjukkan saya kekurangan saya. Macam-macam.
Mungkin pas kita lagi ngaji, didudukan di belakang kita oleh Allah seorang yang lebih paham Al-Quran. Kan, maaf dari bacaannya, saya dengar ada yang kurang pas. Indonesia. Itu diatur Allah. Masya Allah. Kenapa kita udah enak milik orang itu lah benar yang mana? Dengan periksa aja semua bacaan saya, baca Fatihah. Ini kira-kira jadi hina gitu begitu. Enak udah hati kita ketika jangan menafikan kenapa periksa bacaan saya itu. Lalu cuma waktu kalian ajarin saya lah. Bagus. Coba kamu belajar Quran mulai kapan? Itu buat apa? Bikin kita buntu omongan kita enggak? Bikin kita jadi benar enggak? Maksud itu pasti enggak enak di hati. Allah tahu dia ngomong cuma karena kesombongan. Pokoknya setiap kebenarannya bikin tenang di hati. Setiap yang tidak benar itu bikin kenyamanan di hati. Berarti Allah di sebelah kita ada orang yang lebih pintar. Kita wudhu, sebab pas kaki kita ada yang lihat. Maaf ya, kalau saya masih tahu kalau pas kaki itu selesai. Apakah ada yang kebetulan? Itu maka ilmu Allah. Dia bilang, coba beritahu. Yang gak mungkin dikritik, dikoreksi. Itu kan koreksi itu ada 4 jenis. Satu, koreksinya benar. Yang kedua, caranya baik. Oh, ini paling pulen. Lebih aja. Kan maaf ya. Saya benar tadi bacaannya ada yang menurut ilmu yang saya tahu kurang pas. Oke, koreksinya benar, caranya baik. Ada juga koreksinya benar, tapi caranya kurang pas. Mereka imam keturgut. Kalau sorban di keberan, ngajinya caplok kembali. Ini lagi senang bahasa Sunda. Kalau ada orang yang ngomong gak enak, bukan masalah gak enak, tapi omongannya benar enggak. Itu pahalanya lebih besar tuh. Jangan ngambek ke orang, itu persis seperti orang kasih tahu ada ular di bawah, kita nggak lihat. Jangan banyak omong. Ini jangan dikirim ngomong gini ya. Ngomong saya itu ular tuh di bawah mengaku kaki. Mana yang kita tuntun? Ularnya ada yang ngasih tahu. Ularnya dulu, lalu kasih hadiah, ngasih tahu. Banyaknya langsung dipentung aja ngasih tahu. Ada juga yang isinya salah, tapi caranya baik. Tenang kalau kayak gitu ya. Maaf. Tolong dikembalikan dulu dompet saya ya. Saya kalau minta dompet di sini sekarang nggak ada. Siapa yang tapi nganggap kita copet? Mungkin itu kita nggak usah marah. Yang nggak nyopet ya kan? Mana deh dompet yang ini? Mana aku bisa pulang ini? Yakin ini ujian dari Allah. Ya. Setiap hari kita diuji dengan kayak gini. Harus lulus. Apa namanya? Alhamdulillah. Kemudian saya nggak marah. Karena saya nggak merasa berbiasa. Kalau mau mobil saya apapun, saya mau ngambil. Kalau percaya mau nggak percaya, bukan urusan saya. Urusan saya cuma satu. Saya harus jujur mengatakan tidak ada. Kalau percaya ya apa?
Maafkan punten, ternyata ini bisa pusing sebelah. Enggak tiap hari pasti kita diuji kayak gini kan? Nggak kali kan? Episode. Tapi udah lulus tuh gak emosi ya. Ada juga yang ngaco, koreksinya salah, caranya gak benar. Tenang aja. Pokoknya kalau kita benar, gak usah pakai emosi ya. Kalau kita jadi emosi nanti jadi hilang. Karena kebenaran itu tidak indah, tidak perlu dengan cara-cara yang tidak indah. Betul? Kalau kita nggak salah, tenang. Akan ada mungkin satu saat, bukan akan ada ya. Boleh jadi suatu saat kita diuji seperti itu. Kita tidak salah, tapi dianggap salah. Dapat fitnah. Tenang aja, gak ada Allah yang melihat segala-galanya. Betul? Benar? Kita dianggap melakukan apa gitu. Padahal kita enggak. Tenang. Ini episode ujian. Harus lulus. Fitnah, tenang. Ada Allah yang bolak-balik hati. Nanti gimana orang-orang kadang gak suka ke kita. Tidak tentunya Allah suka ke kita. Kalau kita udah disukai Allah, terus sekarang orang pada sebel ke kita, insya Allah kalau kita benar, kita akan tenang, kita akan dikasih kekuatan, diturunkan sakinah. Karena itu tujuannya Allah udah tahu nih, kita nggak salah. Allah udah tahu, kita lebih mementingkan kedudukan di sisi Allah. Allah turunkan tenang di hati kita. Jadi menjal sakinah. Nanti gimana orang-orang ada yang ngurus. Kalau udah waktunya ujian selesai, kalau balikan lagi orang-orang maaf. Saya patah dengan Allah. Akhirnya jangan diambil pahala saya balikin kan. Karena yang bolak-balik hati siapa? Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu nggak usah lebay. Itu biasa aja. Allah mah nggak membutuhkan cengeng kayak gitu. Paling tobat, ya Allah, kalau ini semua menjadi kena dosa saya, jadikan semua fitnah menjadi penebus dosa saya. Ampun, periksa aja dosa. Daripada mikirin orang yang semua ke kita, mendingan mikirin dosa kita bisa menerima Allah. Orang sekarang semua ke kita. Itu kan gak ada jaminan besok masih semua. Betul? Kalau Allah balikan dan cara Allah membalikan, mungkin didatangkan orang yang ngasih informasi kepada dia. Astagfirullah, berarti saya sudah sembuhkan. Cara Allah membolak-balik gampang, mungkin kasih informasi, mungkin dia waktu tahajud bisa dikasih oleh Allah, enlightenment, pencerahan, mungkin ada ya dia dengar ilmu dari gurunya, banyak cara, terserah Allah lah. Dan bukan urusan kita membolak-balik hati Allah. Urusan kita ngomong aja Allah. Betul? Kalau ada yang ngeritik, ngasih masukan, orang senang jalan, lihat yang menggerakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada koreksi yang bisa datang tanpa izin Allah. Dan semuanya kita yang minta. Masa kita yang minta, kita yang menolak? Berdasarkan benar. Kita terus menerus izinnya surat kalau mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Allah ini minta diberi petunjuk, tapi giliran Allah mendatangkan dengan caranya, kita menolak, membantah, bela diri. Kenapa? Kita nyari apa? Ya, kita akan jadi hina dengan dikritik, dikoreksi. Kita jadi hina kalau nggak mau memperbaiki diri. Kemudian hadirin sekalian, cukup segitu aja. Kalau kita memberi nasihat, jangan sok-sore. Kamu tahu, kita tuh memberi nasihat itu, kita tuh nggak bisa ngebalikin hati orang.
memberi nasihat itu cuma amal aja. Perkara orang paham, orang jadi baik itu cuma pekerjaan Allah. Tugas kita tadakir, innama anta mudzakir. Jadi kalau ada orang kemudian jadi tobat, kita nggak boleh GR. Kalau saya cuma kata berkata-kata. Namanya gara-gara omongan kita dia tobat. Boleh jadi gara-gara sedekah dia tobat. Mungkin dia nolong kucing, oleh Allah diberi jalan, dia diampuni. Ya, kita nyobain aja. Siapa menyangka ya, kesal-kesal membuat dia berguna air mata. Saya padahal hanya gini-gini sarung bantal, kenapa dia sekarang pakai jilbab? Padahal yang saya lihat itu sarung bantal. Emang gak ada hubungan sarung bantal dengan pakai jilbabnya hidayah Allah. Sarung bantal kita. Masya Allah, jangan merasa ya, kayak gini-gini nih. Kan banyak jamaah, nggak usah selama sama aja, jamaah datang 1.000, 5.000, 100.000 seorang, ya sama, yang nilai itu Allah, benar? Kalau kita bangga dengan banyak, malu dengan sedikit, diundang, di Istiqlal, semangat, diundang, di musyawarah, al-ikhlas, dan pembangunan musola atas yang itu berarti dia bukan nyari Allah ya. Makanya kalau benar-benar memberi nasihat itu lillahi ta'ala, bagi kita dakwah itu udah rezeki sendiri, bukan timbalan yang jadi rezeki, tapi bisa dakwahnya sendiri jadi rezeki ya. Mencoba surat. Jadi kalau saudara nanti bisa masih tahu seseorang, kita harus bersyukur kita jadi jalan, tapi nggak boleh merasa kita sudah merubah orang ya. Karena kita memang nggak mampu merubah orang. Apa? Kita merubah hati sebelum kita nggak tahu hatinya di mana, kayak apa. Udah, jadi kalau mau dakwah, nasihat, doakan yang baik, tapi Allah yang bisa membuat balik hati dia. Kalau kita merasa membuat balik hati dia membantah, saya bertahu, atau membatu. Itu beres masalahnya. Itu beres ya? Enggak ada selesai, tidak. Istighfar. Silakan dibaca. Surat Fussilat ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jangan segitu aja udah cukup. Yang dengar banyak, yang dengar sedikit, ada yang jadi nurut, ada yang jadi enggak, itu mah urusan belakangan. Tapi kalau kita ngomong mengajak benar, kemudian amal kita juga benar, dan itu kita masrahkan ke Allah, itu cukup. Itu sudah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi sudahlah. Tugas kita bukan membolak-balik hati orang ya. Jangan merasa berjasa, jangan suka disebut-sebut. Dia tuh saya yang ngajak tuh dari tauhid dan cicing ya. Jangan kita atau cicing. Coba kalau enggak saya ajak dia pasti dalam lembah. Kamu so tahu gitu cicing
Langsung cari kalau udah berbuatnya lupakan aja kebaikan. Nggak usah disebut-sebut, nggak usah dikenang-kenang, sebab kita bisa berbuat baik juga. Udah karunia Allah yang memberi taufik. Antang, hidupku antang. Jangan ribet dengan yang belum terjadi, ya. Seperti BBM yang naik tepat. Itu benar. Jadi kan punya. Masa itu tapi ya. Kalau nanti bensin naik, barang-barang, saya ulang naik. Dari dulu juga bensin naik hari rupiah, benar. Saya sudah ngalamin bensin naik udah banyak, udah sering. Tetap hidupnya. Ada rezeki dari Allah yang tidak terikat karena bensin. Wajahnya tidak miskin, ya tenang. Saya alhamdulillah. Nah gitu kan teman-teman. Sekarang kalau mau tahu sukses, ini saya kerja di sini nambah iman enggak, nambah amal soleh enggak, nambah kemampuan dinasihati, nambah kemampuan menasihati, dalam kebenaran kesabaran. Kalau ini kurang bagus, ini berarti kita nggak untung. Ya, perusahaan yang bagus adalah yang karyawannya makin kuat iman, makin bagus bukti amal solehnya, makin berkualitas dalam saling menasihati. Ini perusahaan makin sehat, perusahaan bakal tenang. Ya. Tapi kalau perusahaannya bisnis imannya merosot, kemana saingan kita? Kenapa? Kenapa sih takut dengan saingan? Kenapa ada jadi bingung dengan saingan? Ini pesanan tepat. Kami pelaku-pelaku gitu biasa aja ngomongnya. Ini pesanan tepat. Ini bisnis sekarang gawat. Apa sih yang gawat? Yang gawat kurang iman, kurang amal, itu gawat. Karena hidup ikut bumi, yang gini aja tadi juga bumi yang gini. Coba kan dia sudah meninggal. Maksudnya yang sudah sepuh. Kalau yang mana tuh, gini aja bumi. Semuanya doa, bisnis banyak saingannya. Saya baru juga bikin bisnis, dia ngangkat bisnis saya, udah gak apa-apa. Saya desain baju A, dan juga saya masukin ke internet. Saya udah ada yang bikin lagi, ya gak apa-apa. Bikin aja terus, ya. Untuk gimana dong? Mereka jual dengan harga murah, ya gak apa-apa. Kemarin kalau dia murah sama aja berapa kita? Ya, itu aja, jujur, lurus. Terus bersaing itu karena Allah. Saudara mana kalau tarung sendirian? Sudah lapor ke harga mana? Walaupun jual rumah, gak ada riba. Mau balap turun dengan kota? Gak ada riba. Apa-apa. Rezeki buat kita menggunakan guna kemana-mana. Ya. Makanya bukan yang dalam persaingan mencari jodoh halal, tenang, cool, ya walaupun mendidih nggak tahu pasti ada, tapi nggak selesai masalah dengan cemburu, ya? Nggak selesai dengan tegang, apa selesai dengan tegang loh? Gimana kalau dia teman saya, kalau saya bercakap, ini dengan banget, jelas nggak masalahnya? Enggak, pasrahkan ke Allah. Kalau udah gelisah, udah nggak enak, berarti udah nggak benar pemikirannya. Orang panik, susah dulu, udah nggak benar. Pasti nggak benar. Karena harusnya nggak gini. Nah, itu pasti berkepun, makhluk berkepun. Benar. Kalau saya udah pasrahin, ya Allah, sadar-sadar. Makhluk masih akan lebay, akan ngadu. Ada perdagangan ya Allah. Saya bukan teman saya ini. Ngapain ada yang teman? Oh, dia milikmu, saya milikmu.
tidak pasti lakukan yang terbaik. Saya pasirkan pada fokus amal yang baik. Dagang banyak apa-apa seperti tahu yang tahu Sumedang Pak, Sumedang tahunya itu sudah tahu Cicalengka atau tahu Garut Pak, tahu Sumedang jajan itu. Sekarang gimana? Kadang-kadang benar buat yang bagus, bersih kacanya. Ya Allah, hanya Engkau. Saya cuma yakin Engkau yang menggerakkan makhlukmu untuk mendatangkan rezeki saya. Mau ke sana itu hamba-Mu, mau ke sini juga hamba-Mu. Terserah padamu. Yang pentingnya saya mau jadi amal barokah. Tahunya dipilih yang bagus-bagus ini, yang agak petok ini, ya, yang bekas kemarin itu ada di sini. Nggak ada bohong, ya Allah nggak ada bohong. Ini yang kemarin, pada murah ini. Terus ya, bungkusnya uang kembalian, pakaian yang bagus, yang pantas lah pelajar. Sambil menunggu pembeli, menunggu aja. Ya, Allahumma semua sesukanya rezeki dia. Alhamdulillah. Dia juga hamba-Mu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 kebaikan, 190 kebaikan. Ya. Hari itu ini dapat 200.000, ini dapat 300.000, kita dapat 30.000. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ini gimana yang kemarin sedekahkan, ini juga aman. Hari ini nggak dapat rezeki, belum tentu besok nggak dapat, ya kan? Karena hari ini kunci buat besok, Allah masih suka Allah. Besoknya kan, ini akan jadi kita dapat untung diborong sama orang. Yang zakat 500.000. Terima kan? Tapi tidak tahu kenapa. Habis bensin di mana mobil berhenti itu selalu bayar zakat. Orang cek ke sana. Karena sulit saya bagi apa, betul? Allah yang menguasai setiap kejadian. Makanya nggak usah mengunci gitu ya. Seakan-akan kalau sekarang gini, sekarang kalau besok pun nggak usah mengunci. Ya, hari demi hari dalam kekuasaan Allah. Yang pentingnya perbaiki, yakin ke Allah, panjang amal, bersih. Kalau lagi nggak ada yang beli tapi satu dan saat kita bukan bedanya dagangan kita, jadi bintangnya ke sebelahnya punya senjata. Kalau lantas mau betul mahal, nggak bisa jam baru, tapi untuk gimana kalau dia beli ke sebelahnya apa-apa. Allah mau ngasih Tuhan dia, kenapa kita yang rendah? Tuhan kita jauh kucing. Alhamdulillah. Enak. Saya pelaku bisnis juga, walaupun sekarang sudah tidak aktif karena guru sudah dilarang ya. Jangan terjun langsung bisnis sudah, sekarang mau belajar ibadah dakwah. Alhamdulillah. Lancar-lancarnya bisnis kan tidak capek. Karyawan dia yang pada nipu siap-siap berkualat. Kalau mau jujur siap-siap barokah. Ya, saya mengatakan rugi, dicuri, ditipu, nggak rugi. Yang pasti ruginya yang nipu, yang ditipu. Sudah, tapi mau berhenti nggak jadi. Ada Ustaz yang dapat habis? Imam Muslim tentang memberikan nasihat yang terbaik. Allah Ibn Hakam As-Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala ana usalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan aku sarabun minatkan surat rahmatullah karena makanan di absarihim fakultu rasakan umumnya masyarakat tentang barang dengan Allah karena yadribun bi'adihim ala afqadihim فإن رأيتهم يسمكون ولكن سكتوا فإن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى وأمي وما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصرف فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Bakar As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah ketika aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang dari jamaah yang berzina. Kemudian spontan aku mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Karena kepada jamaah melemparkan tangannya kepadaku, menatap sebagai tanda protes. Kemudian aku mengucapkan, Allah celaka aku. Mengapa kalian semua melihat kepadaku? Jemaah kemudian memukulkan tangan-tangan mereka pada paha masing-masing setelah mengerti bahwa mereka itu mengeluarkan supaya diam. Kemudian ada pendiam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, maka demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusan beliau, belum pernah kulihat seorang guru pun sebelum itu, dan bahkan sudah itu yang lebih baik dalam cara mengajarkan dan memberikan nasihat daripada beliau. Demi Allah, beliau telah menghargaiku, tidak telah memukulku, dan tidak telah mencaci maki diriku. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Allah, sesungguhnya salat ini tidak patut dicampur dengan ucapan manusia. Sesungguhnya salat itu adalah tasbih, ucapan subhanallah, takbir, serta bacaan Al-Quran. Hadis Imam Muslim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan mengenal sahabat tahun sebelumnya. Kesenangan yang belum kebagian SMS wajib, yang belum kebagian. Yang sudah kebagian dulu aku. Masih dikirim 2 hari sekali. Ada yang belum kebagian atau berhenti itu. Nah, sekarang ada fasilitas baru. Yang punya kita tetap jalan. Musim kita juga hanya kendalanya adalah untuk ngirim 500 juta sehari itu tidak mudah. Karena harus ganti-ganti kartu. Karena sekarang tidak ada kartu yang seperti dulu bisa unlimited kepada sembarang operator sekarang, XL, Telkomsel, Indosat, sehingga harus kerja keras nanti. Alhamdulillah, sekarang ada nomor baru, tapi mesin yang ada di kita, cuma seperti Twitter, hanya masuknya ke SMS mau, ini mulainya jam 4 sampai jam 12 malam. Saya bisa ngirim 5 kali sehari dari handphone. Kalau saya dijawab, karena jawabannya nggak ke handphone saya, ke mesin orang. Tapi analis bisa, namanya Yusuf, nama itu tidak penting nama. Ini nomornya, catat. Semua boleh. Yang sudah dikirimi juga boleh. 082 ulangi 082 bayangin ya, terus ke 11 11 kalau 3 000 10 21 1% 21 kenapa? Ayo berapa? Satu jangan dia tulis yang di pala 082 ingat kesebelasan berapa bolanya 3
1021 skornya ya. 1021 ya kan? Berapa kelar itu dengan jawabannya 082 11 000 nah 1021 kalau pakai jembatan Klebe yang gampang ingatnya ya kan 082 atau kesebelasan bawa bola 3 skornya 1021 tulis SMS ke nomor tadi SMS-nya begini ikut lalu kasih spasi H-A-G Alpha G-Y-M ikut lewat spasi A-A-G-Y-M ya segitu. Kalau nanti mau udahan keluar ya spasi A-A-G-Y-M kirim ke nomor tadi udahan ya. Kalau saudara misalkan sebel sama saya atau gimana lah siapa yang terlihat ya. Menjadi pungut biaya sudah macam pulsa alhamdulillah ya. Bedanya dengan SMS Tauhid lebih berbobot habis lengkap. Kami ini kadang-kadang jadi lebih banyak ke nyapa bersapa kan seperti pagi-pagi ayo udah sedekah belum sahabat-sahabat nanti keluar darinya di SMS Tauhid jadi ini sinergi tambahan tanggal 26 kita kumpul ya di Eko Pesantren mau saya akan berkorban sedikit mau dihadirinya. Saya udah nggak boleh ngomongin biasa, saya udah ngomong dari tadi waktu saya tahan itu coba mengatakan itu ya. Kita kumpul dari di sana di Eko Pesantren bisa di sini dulu insya Allah mungkin ada tayangan Damai Indonesia tapi tayangannya pada zuhur yang asli itu. Kita kumpul dari jam 9 nggak apa-apa ada kajian kemudian sesudah itu tayangan kita makan siang di sana ya supaya semua kebagian apa kuncinya bawa masing-masing. Saudara benar-benar bijaksana ya. Hal yang paling memalukan dalam hidup ini adalah berharap diberi oleh orang. Jadi nanti saudara bawa itu dengan harapan bisa ngasih, nggak akan berkurang, ya, nggak akan berkurang harta dengan sedekah. Allah Maha Kaya, kita selama ini aja perlu kalau Allah dicukupi, benar? Jangan berat, kalau harus keluar uang itu, ya. Kalau bayar, kalau melebihin begini, nggak apa-apa nanti ada lagi. Benar. Sebenarnya ada yang sudah maaf. Masih muda rata-rata. Saya juga yang paling tua nih. Bapak, maaf Bapak ya. Kemudian Pak, ada lagi kan berpikirnya. Betul kan Pak? Maaf, benar Pak? Bapak, maaf sudah berapa usia Bapak? 17. Bapak 17 tuh. 71 tahun, ada lagi kan Pak? Jangan ragu ya, kalau harus keluar. Seperti kuasa umum, jangan cepat keluar, enggak ya. Sampai bayar parkir mengusir mana benar. Kan? Ini bayar parkir di sini juga. Yang mending parkir motor di luar karena takut ke dalam. Ya usah takut keluarin. Kalau udah takut keluarin. Nanti lihat ada lagi. Kalau saudara jadi miskin gara-gara sedekah, maaf. Beritahu saya ya. Cukup beritahu aja. Sudah ada jawabannya belum? Ada nggak? Acungkan tangan yang sudah. Ya, sibuk tentunya sekaligus dikirim. Kita hari ini memang lebih ringan bahasannya. Semua Allah aja di hati itu. Jangan takut menghadapi hiruk-pikuk dunia ini. Ada Allah yang menguasainya. Takutlah kita nggak disukai Allah. Itu aja dalam hidup ini. Ya.
takut bisnisnya disukai Allah, takut kelakuannya disukai Allah. Nah, itu aja. Nama tadi apa? Ya, jadi tahu di Bandung ya. Maaf, orang maju sedikit menjadi semula supaya kenalan dia itu untung ya. Jadi boleh nggak apa-apa, mau nggak? Nah, alhamdulillah. Saya duduk aja ya. Kenapa? Maaf, gimana? Rasanya ada di sini. Apa yang terpikir pada pertama kali? Ya, semua bisa ini. Senang. Pada pertama kali ada di pertama kali. Alhamdulillah. Apa yang membuat tadi memutuskan malam ini mau berikhlas sahabat? Ada hal yang bisa diceritakan hikmahnya? Tidak ada sih, itu dari hati saya dalam kalau yang haji dari situ saya begitu ya. Kalau ajaran gitu lagi itu jadi mau masuk itu gimana gitu. Jadi kalau nggak dengar yang ngaji gitu ada rencana lagi di masjid itu atau di mana dengan di rumah gitu ya. Tapi mau masuk gimana gitu ya. Kalau dengar ajaran juga senang sama. Nah, terus malam ini sini dengan siapa? Dengan kakak. Kakaknya udah. Alhamdulillah ya, syukur semuanya juga Allah yang masih hidayah. Baik kalau gitu, silakan kita duduk dulu, kita sahabat ya. Begitu ya. Mahal sekali bisa sahabat, tidak bisa dibeli. Makanan sudah diberi dan disia-siakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Allah, berikan segala kami yang menjadi muslim yang saleh, menjadi anak yang saleh, menjadi ayah yang saleh, menjadi suami yang saleh, menjadi mujahid yang saleh. Jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin.